Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh lagi Pak. Baik, hari ini pertemuan kita ya dalam melengkapi kompetensi adik-adik di bidang kedokteran olahraga ya. Pertemuan kita tidak akan lama. Saya coba share slide dulu. Bagaimana slide-nya terlihat? Kita lihat Pak. Oke, baik. Dalam memenuhi kompetensi adik-adik di bidang kedokteran olahraga ya, jadi ada kegiatan yang gunanya untuk mengembangkan kompetensi adik-adik dalam aspek analisis ya, dan juga adik-adik sekarang kan sudah masuk fase akhir di program studi pendidikan dokter ya, jadi kompetensi ini harus dilihat dan diukur ya, sudah memenuhi atau tidak ya. Kalau kurang nanti akan ada semacam evaluasi ya. Baik, kompetensi yang akan dianalisis ya adalah kompetensi adik-adik ya, tentang bagaimana adik-adik nanti menganalisis cedera pada cabang-cabang olahraga PON ya. Jadi ada beragam cabang olahraga PON, ada beragam juga bentuk cedera yang mungkin dihadapi oleh para atlet di dalam olahraga tersebut ya. Nanti kita akan lihat outline kegiatan ini ya, ada beberapa. Pertama nanti saya akan paparkan kompetensi mahasiswa ya dalam kedokteran olahraga, lalu cabang-cabang olahraga PON yang umumnya dilaksanakan. Jadi cabang olahraga ini sangat bergantung dari ketersediaan fasilitas si tuan rumah. Ya, tiap provinsi itu fasilitas yang dimiliki itu beda-beda. Kadang ada satu cabang olahraga yang diadakan di Sumatera itu tidak diadakan di Jawa atau sebaliknya. Karena itu bergantung dari persiapan si tuan rumah yang dipercaya menjadi tuan rumah yang dipercaya untuk menyelenggarakan PON tersebut. Kemudian nanti kita akan lihat juga potensi cedera dalam beberapa cabang olahraga ya, entah dari cabang yang sifatnya atletik ya, cedera di indoor ya, ataupun cabang olahraga yang medium air ya, nanti kita akan lihat. Lalu di kegiatan ini juga nanti adik-adik diarahkan untuk bisa menganalisis potensi-potensi cedera pada cabang-cabang olahraga ya. Apa saja potensi cedera yang ada. Kemudian yang paling penting adalah adik-adik harus tahu untuk satu cabang olahraga itu apa yang dominan cedera yang muncul pada atlet tersebut. Ya, tentu banyak bentuk cedera yang dialami, namun nanti adik-adik akan melakukan review ya, review beberapa artikel untuk melihat cabang cedera apa saja yang paling banyak dilaporkan untuk satu cabang olahraga ya. Ini penting adik-adik ketahui juga karena untuk memenuhi kompetensi ini kita memang harus menguasai prevalensi cedera yang paling umum terjadi pada satu cabang olahraga ya. Jadi nanti adik-adik melakukan semacam review artikel untuk melihat cedera yang paling dominan dan cedera yang umum terjadi. Lalu nanti adik-adik akan melakukan juga sosialisasi ya. Sosialisasi kita akan menggunakan sosialisasi nanti secara virtual saja ya, tidak turun ke lapangan ya. Lalu nanti ada pelaporan dan terakhir adalah evaluasi dari kegiatan ini ya, untuk melihat perkembangan kompetensi, pemenuhan kompetensi adik-adik di bidang kedokteran olahraga ini. Nah,
Ini adalah sekumpulan beberapa kompetensi mahasiswa ya. Yang pertama nanti dalam menganalisis ini adik-adik diharapkan mampu mengidentifikasi dan memahami masalah dalam kesehatan olahraga. Lalu setelah mengidentifikasi, ya, dalam menganalisis ini juga adik-adik diharapkan mampu mengumpul dan mengorganisasi data. Ya, jadi dari beberapa referensi yang adik-adik identifikasi nanti akan adik-adik kumpulkan, ya. Lalu adik-adik mengorganisasi, ya, dari data yang ada untuk memecahkan masalah yang ada di kesehatan olahraga. Lalu melakukan analisis data, menerapkan metode dan teknik tertentu. Lalu dalam menganalisis ini juga nanti adik-adik akan diminta untuk menginterpretasi data, ya, menyimpulkan hasil, lalu melakukan pelaporan hasil analisis. Terakhir adalah memang diharapkan ya adik-adik mengimplementasi teknologi dan informasi ya yang ada yang sedang berkembang di tengah-tengah kita saat ini. Ya, ini adalah sejumlah kompetensi yang harapannya dimiliki adik-adik ya dalam memenuhi eh, pembelajaran di kedokteran olahraga. Nah, ini bentuk-bentuk cabang olahraga ya, olahraga PON yang dilakukan. Tadi saya sudah jelaskan ada satu cabang olahraga dilakukan di suatu daerah belum tentu dilakukan di daerah yang sama di tahun yang berbeda. Ya, itu tergantung dari kesiapan alat, fasilitas si daerah tersebut ya dalam menyelenggarakan kegiatan PON. Ada kegiatan cabang olahraga angkat besi ya, badminton, lalu ada sepak takraw juga, ada panahan, menembak ya, ada taekwondo ya, ada namanya tarung derajat ya, ada futsal, binaraga, bola voli ya. Jadi ini cabang olahraga ada yang indoor dan juga ada yang outdoor ya. Oke, ini yang sifatnya cabang olahraga yang meliputi cabang olahraga yang daya tahan atau kekuatannya cukup beragam cabang olahraga di Indonesia yang dilaksanakan sesuai dengan fasilitas yang tersedia di Indonesia ya. Nah, ini bentuk-bentuk potensi cedera yang umum terjadi di dalam olahraga ya. Bisa saja cedera sendi ya. Lalu ada cedera otot dan tendon, lalu ada cedera kepala, cedera tulang ya, overuse injury ya. Lalu cedera panas, cedera pelekatan kulit dan juga cedera telinga ya. Cedera telinga itu biasanya pada kelompok-kelompok cabang olahraga yang medium air ya. Atlet renang itu biasanya terjadi kepada mereka cedera telinga. Ya, jadi ini sejumlah potensi cedera yang umum terjadi di dalam olahraga ya. Nah, ini adalah teknik analisis yang adik-adik lakukan di kegiatan ini ya. Jadi adik-adik nanti akan melakukan searching referensi sesuai olahraganya ya. Lalu menguraikan informasi umum, kemudian untuk melengkapi wawasan dan pengetahuan ya, adik-adik nanti silakan mengakses beberapa video YouTube ya untuk melihat hal-hal penting. Contohnya Anda melihat kalau ada di video YouTube tentang fenomena terjadinya cedera dalam olahraga, bisa saja video YouTube itu tentang atlet yang sedang melakukan latihannya ya untuk mencegah terjadinya cedera ya. Jadi atlet itu melakukan latihannya sebelum lomba. Salah satu tujuannya itu adalah mencegah terjadinya cedera ya. Jadi itu bentuk-bentuk video yang bisa adik-adik cari di YouTube ya, korelasinya dengan cabang olahraga yang adik-adik dapatkan ya. Lalu nantinya akan diminta adik-adik untuk menyusun substansi materi potensi cedera olahraga ya. Jadi susunnya itu tidak dalam bentuk laporan seperti biasanya, tapi ini dalam bentuk pamflet aja. Ya, adik-adik dalam bentuk pamflet itu boleh dilihat contohnya sebelah kiri ya. Ada bentuk pamflet yang di dalamnya memuat tentang definisi, sejarah dan informasi umum. Ya, setelah judul, ya jadi judul ini diseragamkan saja
cabang olahraga PON, namun cabang olahraganya akan berbeda-beda, ya. Nanti di dalamnya ada informasi tentang definisi, sejarah, dan informasi umum, lalu ada potensi cedera, ya. Potensi cedera ini bisa Anda sampaikan semua potensi cedera dan potensi cedera yang paling banyak yang paling banyak terjadi pada cabang olahraga ini. Lalu penanganan salah satu potensi cedera, ya, penanganan untuk salah satu cedera yang terjadi khusus untuk cabang olahraga tertentu. Lalu beberapa juga informasi tentang latihan cabang olahraga, ya. Lalu daftar pustakanya atau referensi, ya. Jadi ini adalah template laporan, ya, dalam bentuk pamflet, ya, yang adik-adik perlu lakukan, ya, setelah melakukan analisis, ya, searching referensi dan seterusnya. Nah, di setiap kolom ini adik-adik bisa menginput link video, ya. Sebagai contoh di latihan cabang itu ada link video, ya. Adik-adik juga bisa menambahkan link video lagi di bagian potensi cedera atau penanganannya, atau mungkin di bagian definisi sejarah dan informasi, ya. Jadi di setiap kolom bisa adik-adik tambahkan link video juga lebih baik, ya, agar informasi lebih menyeluruh. Nah, selanjutnya di tahapan sosialisasi, ya, kita cukup menggunakan dua media saja, media sosial, yaitu Instagram dan WhatsApp. Ya, jadi pamflet yang adik-adik sudah hasilkan dari analisis yang adik-adik lakukan, adik-adik diminta untuk melakukan sosialisasi, ya, dalam upaya menyampaikan informasi bahwa untuk cabang olahraga tertentu begini bentuk potensi cederanya, dan juga adik-adik bisa sampaikan juga begini cara penanganan untuk cedera yang terjadi pada olahraga tersebut, ya. Jadi kita menggunakan dua media sosial, yaitu Instagram dan WhatsApp. Lalu pamflet yang adik-adik laporkan nanti adalah pamflet yang sudah dalam bentuk PDF, ya. Serta yang adik-adik laporkan juga adalah hasil screenshot postingan adik-adik di media sosial. Ya, jadi setelah adik-adik menghasilkan pamflet tersebut dan setelah telah melakukan posting dari pamflet yang adik-adik buat di media sosial, itu adik-adik screenshot. Ya, adik-adik screenshot, ya, lalu dilaporkan melalui Google Form. Nanti ada link Google Form, ya, yang adik-adik harus ketahui untuk fase atau tahap pelaporan. Nah, ini adalah di link ini juga setelah adik-adik melakukan pelaporan itu akan ada serangkaian evaluasi, ya, serangkaian evaluasi untuk melihat peningkatan kompetensi adik-adik di aspek analisis potensi cedera di cabang-cabang olahraga PON di Indonesia, ya. Jadi ini adalah serangkaian kegiatan yang adik-adik perlu lakukan, ya, dalam memenuhi kompetensi adik-adik di bidang olahraga, dan untuk mengembangkan juga kompetensi adik-adik menganalisis, ya, karena adik-adik sudah di fase akhir dalam pendidikan dokter, ya.